Baik Bapak Ibu, ya kalau kita melihat kondisi saat ini ya, sakit itu kan memang penyebabnya banyak sekali. Ya, kenapa orang itu bisa jatuh sakit? Ya, ya mungkin ini salah satu penyebabnya. Ya, sel-sel imun yang tidak berfungsi. Ya, penyebabnya banyak sekali. Stres. Ya, hari ini siapa yang tidak stres? Ya, pola makan. Hari ini banyak di antara kita yang bisa jaga pola makan. Ya, ini beberapa yang menyebabkan tubuh kita bisa jatuh sakit ya karena memang 99% karena ya faktor penyebabnya seperti ini ya, 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 ya. Mungkin kita bisa melihat hari ini ya kondisi eh, apa orang yang sudah berputus asa ya mungkin kita melihat tetangga kita ya banyak yang mereka sudah berobat ya berkunjung ke sana kemari ya untuk berobat ya tapi nggak kunjung sembuh ya. Kemudian sudah mencoba berbagai macam obat herbal ya mungkin kita bisa melihat yang sudah mereka mencoba ya berbagai macam penyembuhan alternatif bahkan sampai mungkin kalau untuk mengejar kalau dibilang di gunung itu ada orang yang bisa menyembuhkan dia datang ya ini fenomena-fenomena yang kita tidak bisa pungkiri hari ini ya ya mungkin ada juga orang yang sudah keliling ya bukannya keliling luar negeri itu bukan jalan-jalan ya. Ya tapi lebih banyak berobat ya kan banyak orang kalau mereka jalan-jalan itu ke luar negeri itu untuk traveling gitu tapi banyak gak kita ketemu dengan orang-orang yang mereka keliling berobat ya nah ini ya tetangga kita mungkin banyak orang yang mereka menderita ya mungkin kalau kita nggak usah kita melihat ya ini fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita ya kanker diabetes ya yang harus minum obat seumur hidup ya sementara obat-obatan itu ya tidak boleh dikonsumsi secara terus menerus ya. Ya kebanyakan di kalangan kita ini seperti apa seperti apoteker ya kalau sakit sedikit langsung ke apotik ya padahal ijazah apotekernya nggak punya gitu loh ya ya nah ini daya tahan eh, tubuh yang eh, lemah ya sehingga gampang sakit ya atau kita mengenal orang-orang yang eh, kita sayangi ya hari ini ya. Bagaimana kita mencegahnya ya nah ini realita kita sehari-hari ya kalau kita melihat ya teknologi terus meningkat ya rumah sakit terus bertambah ya semakin banyak tapi ya, kira-kira orang sakit makin berkurang atau makin sedikit ya, ya jumlah orang sakit terus terus bertambah ya ini nggak bisa kita hindari ya kenapa ya karena memang ya faktor-faktor penyebab itu kan kuman virus bakteri ya sel kanker dan sebagainya ya yang ini yang menyebabkan ya kalau kita lihat majalah Times ya ini mengangkat ya semua penyakit-penyakit yang bisa kita bayangkan dari Alzheimer, flu burung, SARS, ya, cancer, ya, bahkan kanker itu bisa dibilang kanker rahim itu di Indonesia itu per 1 jam itu 1 orang meninggal. Ya, kalau di beberapa negara itu 1 menit 1. Ya, Indonesia itu 1 jam 1. Ya, jadi kalau kita sekarang ini jam 8.34 ya, jam 21.34 nanti ada yang meninggal karena kanker rahim. Ya, ya ini bagaimana penyakit bisa menyerang tubuh manusia. Ya, ini setiap hari kita nggak bisa hindari nih, kuman, virus, bakteri, ya, fungi, jamur, parasit. Ya, ini kita hadapi tiap hari. Ya, ya, zat-zat kimia. Ya.
Ada yang bisa menghindari hari ini zat-zat kimia? Ya, tiap hari kita bersentuhan. Ya, para ibu-ibu ini yang setiap hari berhias mungkin, ya, kosmetik dan sebagainya itu, ya, semua bahan-bahan kimia. Ya, ya, radikal bebas, ya, kurang olahraga. Hari ini ada yang bisa rutin olahraga? Jarang. Ya, apalagi lagi lockdown, alasannya lockdown. Ya, ya, kurang olahraga, ya, stres, ya. Dulu kita sering berdoa, ya Allah, yang enak di rumah aja kali ya. Ya Allah, akhirnya Allah Allah kabulkan juga tiap hari kita di rumah, ya. Dipaksa kita untuk di rumah, ya. Tapi ada orang yang di rumah stres, ada orang yang di rumah juga senang, memang kerjaannya di rumah gitu, ya. Ada juga yang seperti itu, ya. Kurang minum, ya. Kalau nggak salah kemarin Master Edi sempat berbicara masalah tentang kalau orang kekurangan air, ya. Terakhir ya, materi terakhir itu ya yang saya ingat, ya. Faktor makanan, ya. Obat-obatan ini eh, banyak di kalangan kita yang belum paham, ya. Mereka berpikir dengan obat itu bisa sembuh, bisa menyembuhkan, ya. Tapi kalau kita flashback melihat saya punya almarhum orang tua itu ketika dia sakit bukannya berkurang obatnya. Ya, coba deh kita coba tanya sama di rumah kita. Ya, orang tua kita nih kalau dia sakit dulu mungkin awal pertama kali ke rumah sakit itu dokter ngasih cuma satu. Ya. Begitu bulan kedua dicek ada penyakit tambahan, obatnya nambah. Ya. Tapi semakin bertambah penyakitnya itu kenapa dengan obat itu kok nggak selesai-selesai? Ya. Karena memang obat itu bukannya tidak boleh, ya. Tapi yang tidak boleh itu apa? Terus menerus, ya, konsumsi obatan yang eh, tidak pada tempatnya, ya. Kadang salah persepsi untuk menggunakan obat-obatan, ya. Ya. Sehingga imun kita jadi tidak sehat, ya, tidak seimbang, ya. Jadi akibatnya bisa kita apa? Tidak dapat menangkal penyakit lagi, ya. Jadi dia sudah apa ya, sudah resisten, ya. Mungkin kita sering ketemu dengan orang-orang yang dia pakai obat itu udah nggak mempan, ya. Bahkan saya sering ketemu dengan orang-orang yang pakai obat itu bukannya satu strip, ya. Jadi satu hari itu bukannya 3 kali 1 atau 1 kali 1, ya, tapi satu strip. Bisa dibayangkan kalau dia minum bodrek berpuluh-puluh tahun gitu ya, mungkin lebih dari 10 tahun bisa dibayangkan, ya, bagaimana lambungnya, ya, bagaimana ginjalnya, ya. Nah, ini eh, hasil, ya, kalau bisa kita lihat ini di RSCM itu kunjungan per Januari 2019 itu di RSCM itu 110.000 kunjungan per bulan, ya. Ini di Darmais itu 10.000 kunjungan per bulan, ya, mayoritas, ya. Mereka stadium 3 dan 4. Ya, karena kalau stadium 1 dulu, kalau orang Indonesia itu biasanya mereka nggak perasa, ya. Tapi begitu ke rumah sakit, stadium 3, stadium 4 baru. Ya. Ya, ini juga demam berdarah, ya. Sebenarnya kalau dibandingkan dengan COVID masih kalah jauh gitu ya, tapi mungkin karena COVID ini dieksplor gitu ya, ya, dan memang penyebarannya percepatannya lebih lebih cepat dari yang lain, mungkin itu yang dikhawatirkan, ya. Demam berdarah, ya, 133 yang meninggal, ya, ya. Diabetes, ya, bahkan diabetes ini kalau ada 4 orang yang berkumpul itu salah satunya itu kena diabetes, ya. Jadi ini data-data yang memang real, ya. TBC 842.000 kasus TBC per tahun, ya. Apalagi COVID, ya. Kalau COVID ini lebih yang berat sebenarnya orang-orang yang usia di atas 60 tahun, ya. Atau kalau orang muda itu masih usia muda, mereka yang punya penyakit penyerta, ya. Misal
dia punya diabetes, ya, dia punya TB paru-paru, itu yang memperberat kondisi orang-orang sakit COVID yang kalau usia muda, ya. Kalau usia tua ya sudah kita pahami lah, ya, organ tubuhnya juga sudah mulai bekerja berkurang, ya, jantung, ya. Nah ini bisa kita saksikan sebentar, ya, ini sebuah survei di Kanada, ya, ada survei selama 10 tahun, ya, dengan cara dan pola hidup, ya, masing-masing, ya. Ada yang pola hidupnya sehat, hasilnya juga akan sehat. Ada yang pola hidupnya jorok, tidak menjaga kesehatan, ya juga dia akan menuai 10 tahun yang akan datang, ya. Kita saksikan sebentar, hanya beberapa menit. Mana yang kita pilih, ya, yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan, ya. Yang sebelah kiri masih bisa pakai dasi, ya. Yang sebelah kanan pakainya selang infus, ya. Dipasangin nama supaya nggak kabur, ya, karena BPJS belum selesai diurusnya, ya. Ya, tinggal kita pilih yang mana, ya. Ini rata-rata orang Kanada yang menghabiskan 10 tahun terakhir mereka dengan penyakit, ya. Jadi memang penyakit yang dirasakan setelah 10 tahun ya bukan tiba-tiba, ya, dalam kondisi tua, ya. Kalau kita flashback melihat orang tua kita, ya mungkin 10 tahun yang lalu orang tua kita kesadaran kesehatannya mungkin tidak sepaham kita, ya. Kalau kita sudah alhamdulillah, ya, bisa paham kesehatan sehingga 10 tahun ke depan insya Allah mudah-mudahan kita lebih lebih baik, ya. Bapak Ibu yang berbahagia, ya. Saya dengan teman-teman, ya, membuat sebuah komunitas duta imun ini, ya, berdasarkan dari pengalaman, ya. Jadi banyak di teman-teman kita ini kita membuat sebuah komunitas ini, ya, komunitas saya sebut komunitas cinta imun sehat, ya, yang mereka berlatar belakang dari pernah sakit dan sembuh, ya. Makanya kita berbagi informasi ini, ya, sebagai bentuk tahadat binikmat, ya. Ketika sudah sembuh kita membuat sebuah kegiatan, sebuah bisa dibilang gerakan cinta imun sehat, ya. Bagaimana menyadarkan betapa pentingnya sistem imun tubuh kita ini, ya, karena sistem imun tubuh kita ini karunia Allah yang harus kita jaga, ya, dan dia tidak salah kalau sistem imun tubuh kita sudah bekerja, ya. Dan kita sudah ada hampir di seluruh Indonesia, ya. Kemudian di luar negeri juga kita sudah ada di beberapa negara, kita membuat satu komunitas, ya. Dan kami bekerja sama dengan sebuah perusahaan yang berbasis riset, ya, berbasis riset sehingga mereka fokus, ya, dalam riset-risetnya itu, ya, mereka tentang sistem imun tubuh, ya, dan menemukan sebuah formula bagaimana cara minum ASI kembali. Karena hari ini siapa yang bisa minum ASI? Ya, kita nggak ada yang menolak bahwa ASI itu baik, ya, dan hasil risetnya itu menghasilkan bagaimana tubuh kita ini bisa, ya, menyembuhkan dirinya sendiri, ya. Perusahaan kita itu menyebut sebagai transfer faktor, ya. Ya. Nah, ini apa itu transfer faktor? Iya, penting untuk sistem imun, ya. Dia bukan vitamin, dia bukan herbal, dia bukan mineral, dia bukan stem cell, dia bukan hormon, dia bukan steroid, ya, atau enzim, ya. Ya. Ia adalah pendidik sistem imun tubuh, ya.
mungkin ada pertanyaan, memang bisa sistem imun tubuh kita dididik? Ya. Sistem imun tubuh kita pernah nggak dididik? Pernah. Ketika pertama kali kita baru lahir. Ya, ketika kita baru lahir, kita tidak punya pengalaman kuman, virus, bakteri di lingkungan, ya, di lingkungan hidup kita, di luar rahim ibu kita, ya. Tapi Allah sudah siapkan, ya, makanan yang terbaik apa? Air susu ibu. Ya, makanya perusahaan kita menyebut sebagai God's miracle molecule, ya, molekul ajaib karunia karunia Allah, ya, karena memang Allah sudah siapkan semuanya, ya. Mungkin saya akan bercerita sedikit tentang penelitiannya, ya, ini tahun 49, ya, Dr. Henry Silver Lora menemukan sebuah riset yang menakjubkan, ya, dan ini sebenarnya sama dengan pola kerja yang COVID sekarang itu sedang ramai. Pada tahun 49 itu sudah diteliti, ya. Ia menemukan sebuah respon imun yang dapat ditransfer dari si pendonor kepada penerima dengan memberikan injeksi ekstraksi sel darah putih. Ini sama persis, ya, cara kerja apa ya yang namanya yang sekarang di COVID rame itu, ya, bisa menyembuhkan orang sakit COVID. Plasma darah, ya. Ya, pada sama persis seperti cara kerja transfer faktor ini, ya. Dan ia menemukan sebuah respon imun yang dapat ditransfer dari si pendonor, ya. Maka dinamakan dengan transfer faktor, faktor yang dipindahkan, ya. Nah, ini 49 si Dr. Henry Sherlock menemukan dari sel darah putih orang yang sakit TBC waktu itu, ya, belum diberikan bantuan obat, kemudian dari sel darah putih, ya, orang yang sembuh ini, ya, diambil, diekstrak, di apa diekstraksi, kemudian disuntikan kepada orang yang masih sakit, dan ternyata yang masih sakit bisa sembuh, ya. Maka itu disebut dengan transfer faktor. Sama dengan sekarang itu kan dengan plasma darah itu sel darah putih orang yang sembuh sakit COVID diambil, kemudian disuntikan, ya. Sel darah merahnya dikembalikan lagi kepada si pemilik yang sakit COVID itu, ya, yang sudah sembuh, ya. Dan ini nggak bisa diproduksi massal, sulit, ya. Berapa banyak sel darah putih yang bisa dihasilkan, kemudian berapa banyak orang yang sakit TBC, ya. Kemudian ditemukan di mana lagi, ya. Ternyata transfer faktor itu ditemukan di mana? Air susu ibu, ya. Setiap ibu kita yang lahir itu, ya, sebelum yang keluarnya hanya 3 hari setelah ibu kita melahirkan kita itu, ya, dan itu jumlahnya hanya sedikit, ya, karena perusahaan kita memang risetnya, ya, concern di sistem imun tubuh, ya. Di tahun molekul yang pertama dari tahun 80 ini di kolostrum susu sapi, ya. Kemudian tahun 2002 dari ekyok, dari kuning telur, ya, dan ini diultrafiltrasi, ya, dan ini dipatenkan oleh perusahaan kita, ya, oleh perusahaan riset ini, ya. Jadi memang satu-satunya di dunia, ya. Nah, ini dari kolostrum susu sapi, ya, mungkin kalau kita sering melihat ada anak-anak yang dia alergi dengan susu sapi, karena memang dalam susu sapi itu masih ada IgG, antibody sapi, ya. Sementara antibody sapi itu cocoknya buat anak sapi, bukan buat anak manusia, ya. Nah, pembuatan trifaktor formula ini di microfiltration, ya, disaring, ya, dengan teknologi. Ya, sama dari kuning telur juga, ya, tidak diambil kolesterolnya. Yang diambil hanya pengalaman induk ayam, bagaimana ayam ini bisa mengalahkan kuman, virus, bakteri di kandang ayam, ya. Sama dari kandang sapi juga, dari kolostrum susu sapi yang diambil hanya pengalaman induk sapi, bagaimana sapi ini bisa mengalahkan kuman, virus, bakteri di kandang sapi, ya. Karena kandang sapi dan kandang ayam ini jauh lebih kotor dari rumah kita. Kenapa anak sapi nggak pernah sakit, walaupun dia makannya di situ, pupnya di situ, ya. Ya, sehingga transfer faktor ini aman, ya. Dia non spesies spesifik, aman sekali bagi bayi yang baru lahir, ya. Wanita hamil juga aman, penderita HD hemodialisa juga aman, ya. Orang-orang yang dirawat di ruang ICU juga dia aman, ya. Yang tidak boleh mengkonsumsi siapa? Orang yang sudah transplantasi organ, ya. Jadi kalau orang sudah transplantasi organ, dia sudah tidak bisa
konsumsi lagi ya. Saya banyak dokter-dokter di Pondok Indah yang mereka mau transplant ya, ketika 2 menit lagi ya Pak Bo. Ya. Nanti kita lanjut dengan tanya jawab. Oh iya, silakan Umi. Ya. Mungkin langsung dengan tanya jawab aja ya Pak Bo ya. Ayo Umi. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, silakan kami buka tanya jawab untuk sesi pertama. Mungkin ada yang mau bertanya? Silakan. Atau lewat chat? Boleh lewat chat juga. Saya akan lihat dulu di grup. Ya, sementara lewat chat belum ada. Mungkin ada yang mau tanya langsung dengan Pak Bowo. Silakan. Dengan di itu Pak, pencet partisipan atau diinikan raise hand-nya, tunjuk tangan atau apa? Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Pak Bowo mau bertanya, kalau misalkan untuk yang hemodialisa, itu kira-kira step by step-nya gimana cara agar normalnya lagi? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi atau mau langsung dijawab, Umi? Sambil menunggu kali Umi ya. Saya jawab aja dulu ya. Ya. Untuk orang hemodialisa nanti dianalisa dulu. Ya, jadi sebenarnya kan kita imunoterapi itu bagaimana tubuh kita itu bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Ya. Jadi kalau di slide berikutnya ini sebenarnya saya cepetin dikit di slide-nya bentar. Nah, ini. Okay. Ini sebenarnya kunci kesehatan. Jadi kalau orang HD itu tinggal dilihat dulu, dianalisa dulu apa yang jadi masalahnya. Ya. Orang HD itu kan apakah karena autoimun, ya, atau karena underimun. Ya. Nah, kalau underimun itu biasanya mungkin karena bisa juga karena diabetes, bisa juga karena hipertensi, yaitu juga bisa menyebabkan orang HD. Ya. Kalau saya biasanya treatment kalau HD itu kita pakai yang pure saja, ya, dibuka cangkangnya itu dikonsumsi itu banyak sekali progres perbaikannya. Gitu. Ya. Kalau yang HD biasanya, ya, karena memang banyak kasus-kasus yang ada yang pernah saya pegang juga yang anak 7 tahun, ya, atresia ani dari lahir dia sudah tidak punya anus, ya, jadi operasi memang dari kecil itu sudah operasi, ya, dan 7 tahun ketika ke dokter diharuskan dia HD, ya. Coba kita terapi imunoterapi itu 3 pekan lah ya, 3 pekan itu alhamdulillah sudah lepas cuci darahnya. Gitu, ya. Yang 17 tahun juga sekitar 3 bulan juga sudah bagus ya. Tapi tetap ya kalau sudah sehat tetap harus jaga pola makan ya. Hidup sehat tetap harus dijaga ya. Ada lagi yang lain? Umi suaranya nggak kedengaran. Dari Pak Sadek bertanya, apakah sistem imun tubuh berasal dari pola makan, dari makanan? Ya, Pak Bo, silakan. Gimana Umi? Apakah sistem imun tubuh itu dari pola makanan? Sistem imun tubuh sebenarnya memang karunia Allah yang Allah berikan sejak kita lahir. Ya. Sistem imun tubuh kita itu banyak di dalam tubuh kita. Ya. Cuma yang lebih spesifiknya kalau yang paling mudah itu sel darah putih kita itu juga dia sebagai tentara imun tubuh.
Ya, itu yang paling mudah mungkin untuk dilihat ya. Baik, baik. Ya, mungkin masih ada yang lain? Saya Memang Bu Rita. Oh ya, Bu Popon, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bowo. ya, Ya, saya masih belum paham tentang tadi transfer factor ya. Apakah transfer factor ini produknya itu berupa apa? Ketika misalnya tadi kuning telur diekstrak, kemudian susu sapi diekstrak, kemudian apalagi itu yang diekstrak. Nah, itu produknya seperti apa? Apakah memang dia buat seperti pil atau bagaimana yang kita bisa beli sehingga kita bisa menggunakan itu untuk apakah hanya untuk orang sakit ataukah buat kita yang menjaga kesehatan sehari-hari supaya imun tubuh kita ini tetap sehat gitu. Terima kasih Pak Bowo. Ya, dia sebenarnya berbentuk produk ya Bu. Cuma kan lebih kepada fokusnya bagaimana sistem tubuh kita ini dia sebenarnya bisa meningkatkan ya, bisa menyelesaikan segala macam penyakit ya. Jadi tubuh kita itu ada dokter pribadi yang memang sudah Allah ciptakan dalam tubuh kita ya. Dia bisa menyelesaikan. Cuma yang jadi permasalahan apakah sistem imun tubuh kita mampu ya menyelesaikan masalahnya itu. Ya kan tadi di awal sudah dijelaskan kenapa sistem imun tubuh kita lemah. Ya ada faktor makanan, faktor mungkin obat-obatan, zat kimia dan sebagainya. Ya. Nah, kalau dari perusahaan yang saya bekerja sama, memang dia ada berbentuk produk gitu ya. Tapi saya lebih fokus kepada bagaimana tubuh kita ini bisa aktif kembali dokter pribadi itu sehingga bisa menyelesaikan segala macam penyakit. Ya, karena memang Allah sudah siapkan semua tubuh perangkat dalam tubuh kita ya. Kalau kita hidup sehat ya sistem imun tubuh kita akan sehat. Ya. Memang ada produknya gitu ya. Cuma saya lebih fokus kepada bagaimana kita mentreatment ya dengan imunoterapi ya tubuh kita ini jadi sehat kembali. Dengan cara seperti apa, Pak? Ya kita harus menjaga pola makan juga Bu, pola makan. Kemudian kita juga harus tahu sistem imun tubuh kita ini ada di mana posisinya ya. Under imunkah, hypersensitif atau autoimun. Sistem imun tubuh kita kan ada 3. Ya, ada yang under imun ya, biasanya kasus-kasusnya ya karena faktor-faktor kuman, bakteri ya. Kayak kalau dilihat dari jenis penyakitnya ya stroke, diabetes ya. Kalau hipersensitif itu lebih kepada sistem imun tubuh yang bagus itu yang seimbang. Ya kita kadang suka salah persepsi gitu ya. Kita suka konsumsi produk-produk itu produk yang meningkatkan sistem imun tubuh ya. Sistem imun tubuh yang bagus itu bukan yang kuat, tapi yang seimbang. Ya. Kalau dia kuat tapi dia tidak seimbang, ya, dia bisa menjadi lari ke autoimun. Ya, sistem imun tubuh kita itu kuat tapi dia bodoh menyerang tubuh kita sendiri. Ya, kasusnya seperti apa? Seperti GBS, Guillain-Barré syndrome. Tiba-tiba orang lumpuh. Ya. Nah, kalau mereka salah mempetakan sistem imun tubuh kita sendiri, ya, maka perlakuan kita pun akan salah juga. Ya, misal orang kasus-kasus yang overreaktif imun, ya, dan autoimun itu dia pakai herbal atau vitamin, dia semakin kuat biasanya. Ya, semakin berat kondisinya. Kenapa? Dia butuh penyeimbang. Ya, sistem imun tubuh kita itu memang yang bagus itu yang seimbang. Ya. Ya. Popon, untuk lanjutnya silahkan nanti ada nomor teleponnya Pak Bowo. Silakan hubungi Pak Bowo ya, Bu Popon ya. Ya Pak Bowo bantu ya. Iya. Nanti bisa dijapri Pak Bowo-nya. Oke. Terima kasih Bu Nur. Yang lain mungkin ada yang bertanya lagi? Sistem imun kita
Dari chat belum ada lagi. Silakan, mungkin ada yang ditanyakan? Sambil menunggu yang lain boleh Bu Nur? Oh ya, ayo silakan. Dengan siapa? Iya Bu Popon. Iya ya, ayo silakan. Sambil nunggu ya Bu. Ya, baik. Tadi kan Pak Bowo bilang bahwa kita memang kadang ada zat-zat kimia itu terdapat di berbagai produk yang kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari ya Pak ya. Dan Ya, itu kan betul. tidak bisa dihindari ya Pak ya. Iya, betul. Nah itu bagaimana cara menyikapinya? Sementara itu ada hal yang kita butuhkan dalam kehidupan keseharian kita gitu. Ya memang kita tidak bisa menghindari sepenuhnya ya Bu ya, tapi mungkin kita bisa minimalisir dengan mencari alternatif ya. Kayak sekarang kan ada beras organik ya, ada makanan-makanan yang organik ya. Kemudian karena memang zat-zat kimia itu dia tidak nampak langsung kita rasakan ya. Saya pernah ketemu dengan seorang yang dia kalau kita ini kan sebenarnya sudah terpapar dengan zat-zat kimia setiap hari Bu ya. Tapi saya ketemu dengan orang yang dia sudah terpapar dan mungkin setiap hari dia bertemu dengan zat-zat kimia ya. Seorang ibu yang dia kerja di pabrik apa saya lupa, kerjanya itu setiap hari hanya melem kardus. Ya. Dia kena penyakit skleroderma. Ya. Skleroderma itu salah satu penyakit autoimun, sistem imun tubuhnya itu menyerang dirinya sendiri. Ya. Jadi kalau kita melihat ruas jari kita ini 3, ya, dia itu juga sama 3, tapi memendek. Ya, jadi sel tubuhnya itu berkurang. Ya, masa tubuhnya itu dimakan, jadi sistem imun tubuh itu menyerang tubuhnya sendiri. Ya, itu yang mungkin juga banyak ya, kalau dokter-dokter radiologi mereka tahu tuh. Ya, saya setiap hari terpapar dengan radioaktif, ya dia sendiri juga bilang, ya ini saya 40 tahun ke depan ini bisa kena kanker ya, karena efek dari zat-zat kimia seperti itu ya. Jadi ya gimana caranya ya, kita ganti dengan mungkin asupan makanan kita juga yang bergizi ya. Jadi sehingga faktor-faktor itu tidak langsung terasa kepada kita ya, karena kan sistem imun tubuh itu semakin kita bertambah usia semakin berkurang Bu, bukan semakin kuat. Iya. Ya, semakin berkurang. Ya, itu sudah alamiahnya seperti itu. Ya, tinggal kita mungkin kalau Ibu tadi melihat video yang tadi saya tayangkan di awal itu kan 10 tahun ke depan ya. Bagaimana kita bisa sehat 10 tahun ke depan? Ya kita mulai dari hari ini. Ya, cara makan kita sehat, ya hidup kita sehat. Ya. Kalau menghindari stres ya sulit lah ya, nggak ada orang yang nggak stres gitu ya. Tapi kalau kata Umi Rita ya diminimalisir lah, ya di manage semuanya, ya mungkin itu Bu Popon. Baik, terima kasih Pak Bu. Sama-sama Ibu. Ya. Silakan untuk yang lain. Ini ada jumlah 38 orang ini. Ayo silakan mungkin. Ada di chat Bu Nurita tadi kayaknya. Oh ya, baik. Bagaimana cara kita bergabung dengan asosiasinya Pak Bowo? Nah, Pak Irsan ini. Ya. Bisa tinggal gabung aja Pak. Ya, kita punya grup WA juga untuk membahas bagaimana kita menjaga sistem imun tubuh kita. Ya. Nanti untuk Pak Irsan saya bantu Pak Irsan ya. Nanti Umi Rita yang bantu nanti bisa. Bantu untuk digabungkan belajar imun. Kita punya pembelajaran masa lockdown ini setiap hari kita. Ya, setiap jam 9 sampai jam 10 setiap hari, ya. Ada belajar tentang ada beberapa kelas. Ya. Ya.
Selanjutnya Pak Bowo, bagaimana kalau ada penyakit yang harus minum obat seumur hidup? Bagaimana tipsnya agar obat yang diminumnya tidak jadi racun atau berbahaya bagi tubuhnya? Kayak contoh hipertensi. Itu kan obat seumur hidup katanya ya. Iya. Obat itu kan dia bekerjanya di simptom. Kita harus paham bahwa obat itu dia kerja di simptom, hanya di gejala. Orang sakit kepala, dia minum obat sakit kepala, mungkin sakit kepalanya rasanya hilang. Ya. Tapi sumber sakitnya kita pernah bisa selesai nggak? Nggak selesai. Ya. Karena kita nggak pernah tahu orang sakit kepala itu karena apa. Ya. Ada orang nggak punya duit juga sakit kepala. Ya. Ada orang punya masalah juga dia sakit kepala. Ya. Obat itu hanya bicara di simptom. Ya. Saya banyak pegang orang yang sudah 10 tahun dia pakai obatan itu, obat hipertensi, jantung, itu semuanya lepas. Ya, ketika sistem imun tubuhnya dibangun. Ya, sistem imun tubuh dalam dirinya dibangun. Ya. Jadi ada pola-pola yang bisa digunakan. Ya, misal kalau obat itu kan sebenarnya kalau dia bisa mengatur ritme, ya, misal dia sudah nggak sakit kepala, ya, atau dia udah nggak minum, kadang apa ya, obat itu kan juga sugesti juga, ya. Saya ini kalau nggak minum obat ini, ya, atau sugestinya kita kadang dikasih sama, mohon maaf, sama dokter profesor mungkin kan, ya, mohon maaf kalau di sini ada dokter gitu ya, saya juga banyak, ya, saya punya komunitas lebih dari 400 dokter yang mereka awalnya nggak mungkin mas, nggak mungkin saya bisa lepas obat itu. Tapi ketika dia terapi, dia coba pakai pakai pola hidup sehat, lepas semua obat-obatannya. Ya, dari mulai yang mungkin kalau dibilang ayan, ya, epilepsi, ya, hipertensi, stroke, cancer, ya, sebenarnya semuanya dari itu. Ya, jadi polanya sebenarnya bisa dikurangi dosisnya, ya. Jadi tubuh kita itu punya kemampuan dia merespon, ya, punya kemampuan merespon dan menyesuaikan. Ya, saya ketemu dengan banyak orang yang saya kalau nggak benar-benar teler baru minum obatnya. Ada yang itu kan sebenarnya masalah kebiasaan, ya, kebiasaan dan pembiasaan. Ya. Kalau biasa dia minum obat, kalau dia nggak minum obat udah mulai tuh. Ya, jadi sugesti kita juga harus kita bangun, ya, bahwa yang sebenarnya kalau sugesti lebih kepada apa ya, apa yang kita pikirkan itu kan sesuai dengan persangkaan kita, ya. Kalau kita bilang sehat, insya Allah sehat, ya. Mungkin itu Bu, ya. Jadi kita juga harus mensugesti diri kita, ya, supaya kita bisa lepas obat-obatan itu, ya. Mungkin masih ada lagi yang bertanya? Yang Ada lain? lagi? Masih ada? Oh Pak Bowo, mungkin kalau dari saya, tolong jelaskan ya, ini kunci sehat ini Pak Bowo, yang under imun, autoimun, itu hampir rata-rata kita kurang paham Pak. Ya, terjadinya autoimun, terus keburukan dari autoimun, under imun, jadi kan yang dibutuhkan imun seimbang. Tapi pada saat ada over, ada under, itu seperti apa Pak Bowo? Dan sakitnya itu biasanya menyerang bagian mana saja? Itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Ya. Ini sebenarnya kunci kesehatan itu bagaimana sistem imun tubuh kita itu dia seimbang, ya. Karena sistem imun tubuh kita itu menopang, ya, organ-organ tubuh yang lain. Ya. Kalau sistem imun tubuh kita sehat, kuat, cerdas dan seimbang, ya, maka dia akan bisa menyelesaikan segala masalah yang ada dalam tubuh kita. Ya. Selama ini kan kita hanya terfokus pada bagaimana kita meningkatkan sistem imun tubuh kita. Ya, mungkin kita bombardir dengan
dengan herbal, dengan vitamin, dengan suplemen, dengan makanan-makanan sehat gitu ya. Tapi kalau itu sudah berlebihan, ya, dia tidak seimbang, ya, dia akan lari ke hypersensitif ya atau overreaktif imun. Ya, biasanya kasus overreaktif imun itu kayak asma, alergi, sinusitis, ya, eksim, ya. Dia penyakitnya nggak berbahaya gitu ya, tapi nggak sembuh-sembuh gitu ya. Kenapa? Mungkin karena penanganannya juga salah ya. Karena kalau kondisi kasus asma, alergi ya, hipersensitif ya, atau overreaktif imun ini sebenarnya sistem imun tubuhnya sudah bagus ya. Cuma dia tidak mau istirahat ya. Dokter biasanya kalau sudah kasus-kasus seperti ini gitu ya, dia biasanya kasih kortikosteroid ya. Untuk apa? Untuk sistem imun tubuhnya supaya tenang. Ya, ya. Kalau under imun kita masih boleh pakai herbal ya. Cuma sebatas mana herbalnya kita pakai juga harus kita seimbangkan gitu. Jadi jangan berlebihan lah ya. Walau kalau kita menggunakan herbal, suplemen dan sebagainya juga tidak berlebihan ya. Karena kalau sudah berlebihan larinya ke overreaktif imun ya, dan ini nggak pernah diselesaikan kasus-kasus yang memang sepele ya, terlihat sepele kayak asma, alergi, sinusitis ya, tapi kalau didiamkan dia akan nanti lari ke autoimun ya, sistem imun tubuh ya menyerang dirinya sendiri ya, seperti MS ya, atau leukemia ya, GBS ya, Guillain-Barré syndrome, MS, multiple sclerosis ya, kayak almarhum Pepeng Jari-Jari itu kena MS ya. Ya, tiba-tiba sistem imun tubuhnya lumpuh ya, dari pusat dari pinggang ke bawah. Ya, jadi BAK itu nggak terkontrol karena yang diserang ya saraf di bagian pinggangnya itu ya. Jadi memang kita harus menjaga sistem imun tubuh ini supaya tetap seimbang ya. Mungkin masih bingung juga gimana caranya imbanginnya ya. Ya pola makan ya, kembali ke itu sebenarnya Umi ya. Ada lagi Umi? Ya, terima kasih. Untuk yang lain mungkin sebentar Pak Bowo, ada lagi di chat. Sebenarnya sugesti ke atas dulu. Bagaimana cara kita bergabung? Oh, sudah ya. Bagaimana kalau penyakit ini sudah, cara kerja transfer factor bagaimana Pak? Cara kerja transfer factor itu dia 3 ya. Kalau sistem imun tubuh kita lemah dia tingkatkan ya. Kalau hipersensitif dia tenangkan ya. Kalau dia sudah bodoh dia didik lagi supaya dia seimbang ya, karena memang dia punya imunomodulator ya. Jadi dia bisa memodulasi sistem imun tubuh kita. Jadi mudahnya ini seperti apa? Seperti stabilizer ya. Kalau kita di rumah punya stabilizer ya, kalau listriknya naik turun ya, kalau sistem imun tubuh kita naik turun, kira-kira supaya nggak rusak pakai apa? Ya, kalau di rumah kita kan alat elektronik itu kalau listriknya nggak stabil, ya dipasangin stabilizer supaya apa? Supaya listriknya dia stabil, dia tidak merusak alat-alat elektronik. Ya. Bagaimana kalau tubuh kita nggak stabil? Ya, tentunya juga akan banyak organ-organ tubuh yang terganggu. Ya, jadi kalau kasus-kasus di sini itu karena gangguan sistem imun tubuh. Ya. Oh ya. Ya, Umi. Ya, sebentar. Ini ada beberapa juga yang bisakah imun tubuh dapat lebih seimbang dengan meditasi atau olahraga pernafasan? Mohon penjelasan terkait hidup sehat dan imun seimbang. Kalau dengan meditasi nggak bisa mencerdaskan sistem imun tubuh, mungkin kalau menyeimbangkan mungkin bisa jadi ya, tapi kalau mencerdaskan nggak, dia butuh pendidikan sistem imun tubuh ya. Jadi kapan kita dididik sistem imun tubuh kita? Tadi sudah saya bahas, ketika kita baru lahir kita sudah dididik sistem imun tubuh kita ya.
Nah, transfer faktor ini sebenarnya cara baru minum ASI kembali. Ya, jadi perusahaan kita ini meriset ya. Jadi memang perusahaan ini bukan bicaranya cuma bisnis dagang ya, tapi lebih kepada riset ya. Itu. Iya. Ada yang Bisa bertanya masuk lagi? ke kelas aja nanti kalau mau pendalaman Umi. Iya. Bisa masuk ke Baik. WA Group. Ada lagi yang bertanya dengan penjelasan Bapak kalau dihubungkan dengan EFT kira-kira seperti apa Pak? Karena Mantap sekali tuh Umi. kalau menurut Makin saya keren. Bapak juga pernah tahu bagaimana kaitannya dengan EFT. Mungkin Bapak bisa ceritakan Pak? EFT itu saya banyak kasus-kasus yang saya pegang, kalau belum selesai saya suka konsultasi sama Umi Rita ya, dan di combine itu hasilnya bagus sekali ya Umi ya. Ya. Banyak yang bagus Umi ya. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Apa, ya. Yang kasus-kasus kanker, kasus yang schizofren ya, kista, miom. Jadi memang combine itu bagus sekali Pak. Ya. Itu sudah saya coba ke beberapa kasus ya, dengan alternatif pun saya banyak alternatif yang kayak misal di ru'yah nggak selesai ya, saya coba imunoterapi bagus, banyak hasilnya ya. Kalau belum selesai juga dengan imunoterapi, saya coba konsultasikan emosinya ke Umi Rita, bagus hasilnya ya. Di combine aja ya, di combine, nggak bertentangan kok ya. Keren banget kalau bisa dipadukan. Iya. Untuk selanjutnya, bisakah imun tubuh dapat lebih seimbang? Oh, sudah ya tadi ya, yang meditasi tadi. Sakit asma, bagaimana cara mengobatinya? Untuk sakit asma. Asma itu sistem imun tubuhnya hipersensitif ya. Istri saya juga 7 tahun ya sakit asma. Ya. Saya pertama ketika disuruh imunoterapi, tadinya saya nggak percaya ya, tapi begitu diceritakan secara saintis, kemudian uji klinisnya ada, dokter-dokter banyak merekomendasikan ya, itu ketika saya coba memang subhanallah ya, istri saya itu punya asma itu sudah 7 tahun ya, dan bawaan wajib di mobil saya itu tabung oksigen yang bukan yang portable tapi yang 1 meter ya, yang tinggi 1 meter itu bawaan wajib ya. Biasanya kalau orang asma itu kan kalau kena debu, kalau kecapean ya. Kalau istri saya lebih unik ya, lihat macet aja tuh udah napasnya tuh udah bisa dihitung ya. Itu ya. Jadi dengan imunoterapi asma itu banyak yang terbantu Pak ya, banyak yang terbantu gitu ya. Ya. Sama dikurangi ininya aja, stresnya Umi ya. Oh ya. 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 Di maintain, bukan kalau dikurangin sama sekali nggak bisa lah ya, di maintain aja di. Karena sudah ada dalam tubuh masing-masing. Ya. Betul. Ya. Pak Bowo, ini kita sudah di penghujung, tinggal 2 menit lagi. Ini banyak sekali yang mungkin masih mau bertanya, tapi silakan. Tadi juga ada nomor telepon Bu Ratih dan Pak Bowo, mungkin bisa bantu ke depannya, silakan. Insyaallah. Dan ini nanti kopinya akan kami kirimkan di grup, di grup WA, dan bisa Bapak Ibu pelajari. Ya, Pak Bowo, terima kasih banyak. Ya, sama-sama Umi. Mohon maaf. Terima kasih. Bermanfaat, sama-sama Pak Bowo. Ya, kita munculkan dulu kawan-kawan. Silakan. Wajahnya dimunculkan dulu Pak, karena kita akan foto sama-sama sebentar. Ya, untuk yang pertama
Biar foto dulu. Sebentar. Satu, dua, tiga. Untuk selanjutnya ada yang belum keluar, Bu Endah, Dokter Endah. 1, 2, 3. Selanjutnya kita ya 1, 2, 3. Ini ada beberapa soalnya ya. 1, 2, 3. Silakan, ini yang grup ini banyak yang belum keluar wajahnya ini. Ya, silakan saya tunggu. Nah, ya Pak Irfan. 1, 2, 3. Nah, yang grup ini malah tidak ada wajahnya ini. Oke, sebagian sudah saya ini kan. Bapak Ibu sekalian, terima kasih kepada Pak Bowo juga terima kasih atas ilmunya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Untuk acara selanjutnya insya Allah akan lagi, silakan besok akan ada jadwal acaranya untuk yang besok malam. Bapak Ibu terima kasih kami ucapkan, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.